Teman-teman semua, salam sejahtera. Ya, pertama-tama saya mau mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa buat para teman-teman muslimah dan muslim di seluruh Indonesia maupun di luar negeri. Ya, perkenalkan, nama saya Hairul. Saya biasa dipanggil di 3i Prof gitu ya. Ya mungkin bukan profesor tapi provokator gitu ya. Provokator Hairul SPG. SPG-nya inilah branding saya, Sarjana Pendidikan Galon. Karena ini adalah pekerjaan saya sebelum join di 3i, yakni saya pengantar galon. Kalau teman-teman sering lihat di luaran sana, ada orang yang suka ngantar isi ulang ya, galon-galon isi ulang, yang kalau tidak harganya rentang antara 5.000 sampai 7.000 per galon. Nah, itu kerjaan saya sebelum di 3i. Terakhir kerjaan saya adalah itu. Saya sudah malang melintang berbagai macam kerjaan, terakhir ya di pengantar galon. Pada saat itu penghasilan saya diberi oleh bos saya 1.000 per galon, gitu ya, 1.000 per galon. Jadi kalau saya bisa ngantar 28 galon per hari, maka saya dapat 28.000. Kalau saya bisa dapat 46 galon, berarti 46.000, tergantung. Jadi nggak tentu penghasilan saya, teman-teman. Jadi paling banyak mungkin sekitar 48 ribuan ya. Karena kalau udah di atas 48 galon, saya tipes. Capek, Bu. Dengan badan segini ya gitu kan, aduh, badan udah kayak galon, antar galon gitu, aduh, capeknya minta ampun gitu ya. Nah, cuma tahun 2015 saya ketemu dengan Kron 009 ya, Pak Arya Setiaki ya. Terima kasih buat beliau yang sudah mengenalkan bisnis ini ke saya. Pada saat itu beliau inbox saya di Facebook, ada bisnis, dan mengajak ketemuan di daerah Selipi, tepatnya di Mas Sejahtera. Nah, ketika saat itu beliau menjelaskan di kantin gitu ya, dia bla 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 bla. Yang saya fokus hanya makanannya aja gitu kan. Dia mau ngomong apa saya juga nggak tahu. Ngomong apa, bla 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 bla. Itu ada jus, saya minum gitu kan. Gimana lo paham? Iya 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 aja gitu kan. Nambah lagi jusnya. Yang penting diajak makan gratis, siapa yang nggak mau? Gitu kan. Itulah pentingnya silaturahmi. Jadi nggak usah kalau ada yang ajak silaturahmi, jangan mindset kita itu takut, MLM nih, ini segala macam. Udah silaturahmi aja, pasti ada rezeki. Minimal dikasih minum, gitu kan. Gak mungkin yang ngajak kita pelit banget, yang ngasih minum, syukur-syukur dikasih makan padang kayak Pak Prial di prospek Pak Pancen ya. Nah, jadi itu sih, saya bergabung kurang lebih sekitar April 2015. Gitu. Oke, luar biasa Pak Hairul ya. Nah, dari tadinya istilahnya mesti antar galon nih, keliling-keliling bawa galon 1.000 ya Pak ya? Untuk 1.000 satu per galon. galon. Ya, Iya. 1.000 per galon. Jauh dekat 1.000. Wah, luar biasa ya Pak ya perjuangannya. Ya. Itu dilakukan berapa lama nih Pak Hairul? Itu saya udah jadi tukang galon kurang lebih sekitar 1 tahun 9 bulan ya, hampir 2 tahun lah sih. Hampir 2 tahun. Nah, ya, hampir 2 tahun. Ketika Pak Hairul dijelaskan oleh Pak Arya tentang peluang ini, apa yang terbesit di pikiran Pak Hairul waktu itu? Sebenarnya sih kan ya, kita kan nggak terlalu ini nggak terlalu mudeng ya untuk masalah biaya investasi. Teman-teman juga mungkin ada yang sekarakter sama saya. Cuman ada satu petikan yang bikin saya tertampar gitu. Ada satu kalimat beliau yang bikin saya langsung mikir gitu pas pulang dari pulang di cerita dengan beliau. Dia bilang gini, ente bukan PNS, kita bukan PNS, kata dia. Kalau PNS sih enak, ada pensiunannya. Dia nanti selesai kerja masih dapat gaji, walaupun gajinya nggak full seperti dia kerja, ada pensiunannya. Ya kita, kalau kita nggak siapin dari sekarang duitnya, nanti tua mau kayak gimana? Terus anak-anak lu udah siapin belum biaya pendidikannya? Itu kata-kata itu aja sih yang saya langsung pulang. Pas habis sholat isya, saya sambil sederah di tembok kayak gini, kurang lebih sederah di tembok, saya merenung habis sholat isya. Saya bilang dalam hati saya, iya ya, saya lulus SMA 2004 pada saat itu, sampai dengan 2015, udah 11 tahun saya kerja kurang lebih, gitu ya. Kok nggak ada simpanan? Kok nggak ada investasi? Buat jangka panjang, buat jangka pendek, atau jangka menengah, saya nggak ada gitu. Emas 1 gram pun saya nggak ada, gitu. Kecuali ya emas pernikahan ya. Tapi ya emas simpanan gitu, maksudnya terus buat investasi itu nggak ada sama sekali. Selama 11 tahun saya kerja, wah, berarti ada pola yang salah di dalam hidup saya. Nah, akhirnya
Dari situ saya bilang sama istri saya, Bu, gimana nih? Ada yang nawarin nabung, teman nabung investasi Rp350.000 per bulan. Ya gimana ya, kita aja buat penghasilan harian segini. Tapi ya terserah kamu sih, kalau aku mah ya udah kita paksain aja lah, kalau nggak dipaksain mah nggak bakal bisa. Tapi kalau mikir-mikir mulu ya nggak bakal terwujud, udah lah kita paksain. Pada saat itu istri saya kerja sih, jadi guru honor. Istri saya kerja di guru honor, gajinya kurang lebih sekitar 500 sampai 1 juta. Ya, 500.000 sampai 1 juta itu sebulan. Jadi saya bilang, udah penghasilan saya di galon per hari, gimana caranya saya sisihkan 12.000. Saya sisihkan 12.000, gitu kan. Nah, sisanya udah buat muter otak lah. Dari istri dulu buat bayar ini, gitu. Akhirnya ketemulah buat buat bayarnya per bulan gitu kan, bulan pertama. Nah, pinternya Pak Arya gitu kan, dia nggak langsung ngomong bisnis, dia bilang pas saya udah bilang iya Pak, saya siap daftar, dia bilang gitu. Pinternya Pak Arya langsung bilang yang kedua, nah kalau lu udah siap daftar, lu mau gratis nggak daftarnya, kata dia. Lah, mau lah Pak, orang susah siapa yang nggak mau gratis. Ya udah, kalau mau gratis ajak orang 5, kata dia, buat tabung sama di sini. Gitu doang Pak. Ya iya gitu doang. Ya udah, ajak 5 gitu kan. Dan pakainya pakai cara goblok aja kata Pak Arya. Terus gimana Pak? Kalau lu nggak bisa, ya biar gue yang jelasin gitu. Orang goblok mempekerjakan orang pintar. Kan gitu. Jurus orang goblok salah satunya adalah mempekerjakan orang pintar. Nah, orang pintar kita kerjakan dengan senang hati membantu kita karena win-win solution. Gitu. Ya udahlah, setiap ada yang harus di Messenger. Karena kan kita online ya, Messenger. Paling seminggu sekali ketemu di Wisma Sejahtera. Bulan pertama bonus 0. Waduh, tanya Pak Arya, gimana nih itu? Udah closing? Mantap Pak. Belum. Sementara Dimas, tim-tim yang lain udah pada closing, udah dapat bonus, saya masih 0. Bulan kedua, tanya lagi sama Pak Arya, gimana? Udah dapat nasabah? Mantap Pak. Belum. Bulan kedua masih 0. Tukang galon dipercaya ngomong investasi. Gitu kan. Nah, akhirnya pas bulan ketiga, ada teman saya yang SMA, atau saya masuk konsisten masang status di Facebook, teman saya ini kepo, teman saya kepo. Saya kan alhamdulillah di SMA ini termasuk orang pinter sih. Jadi sebenarnya saya ini dari mulai tahun 1991 saya masuk TK gitu ya, 91 saya masuk TK sampai dengan lulus SMA 2004 itu saya masuk orang pinter. Saya peringkat kelas terus gitu. Peringkat 2, 1, kebanyakan peringkat 1 saya sampai dengan SMA. Makanya 2015 saja saya jadi orang goblok. Tobat jadi orang pinter. Ya, nah teman saya ini lihat status saya di Facebook, apa nih lu goblok-goblok mulu, gak enak banget, lu kan orang pinter. Apa sih lu goblok-goblok? Gue penasaran, kata dia. Udah penasaran, saya kasih linknya. Untuk link waktu itu goblok belum punya website, waktu itu goblok masih belum ada websitenya, cuman saya kasih link di iNetwork, ini bisnis goblok gue. Saya bilang, bisnis ini gue jalankan dengan cara goblok. Kayak gimana caranya? Saya jelaskan di inbox Facebook, dia datang ke rumah saya, langsung tanda tangan dan join. Saya masih ingat bulan ketiga, bonus pertama saya itu 348.000. Wah, saya senangnya bukan main sih. Mungkin kalau leader yang lain, bonus jutaan senang kali ya. Kalau saya 348.000 udah senang banget, karena saya tinggal dapat 2.000. Gitu. Itu bonus pertama saya. Dan alhamdulillah, setelah 2 tahun jalanin ya, kurang lebih dapat hampir 10 kali lipatnya sekarang. Itu sih. Ya, luar biasa Pak Heru. Nah, tadi kan saya menangkap 2 poin ya Pak ya. Kenapa Bapak memilih bergabung di 3i itu yang pertama, 3i itu mengajak kita untuk mempersiapkan masa depan. Itu yang pertama. Kedua, di sini ada peluang penghasilan yang ditawarkan istilahnya yang dibuka oleh Pak Arya Setiaki saat itu. Yeah. 2 poin ini sebenarnya adalah poin yang cukup penting yang sebenarnya sudah digaung-gaungkan oleh para leluhur kita tuh dari zaman dulu. Ayo mempersiapkan masa depan, menyisihkan, benar. Dan sebagainya. Tetapi istilahnya sulit sekali dilakukan, walaupun oleh mereka-mereka yang full time di dunia kerja ya, menjadi karyawan puluhan tahun, belasan tahun. Saya tuh sudah istilahnya interview beberapa leader kita, itu sebagian besar tuh Pak Heru, itu rata-rata mereka mengaku tidak bisa memiliki investasi, asuransi dan sebagainya, itu walaupun sudah bekerja puluhan tahun. Seperti betul. itu. Melalui 3i, istilahnya dengan cara yang sangat sederhana ya, istilahnya kita
menularkan, kalau corona ini kan menularkan penyakit, benar nggak? Nah itu Iya. duplikasinya luar biasa tuh, Pak Heru. Nah, sedangkan kita menularkan istilahnya apa ya, habit kebiasaan baik untuk kita tularkan kepada orang-orang. Nah, ini ternyata tidak apa ya, tidak mudah dijalankan, tetapi istilahnya sebenarnya ini sangat-sangat simpel. Siapa saja bisa Betul. melakukannya ya. Nah, seperti itu. Nah, saya ingin tahu nih, Pak Heru, ketika di posisi apa nih Pak, Bapak sudah tidak mulai mengantar galon lagi, terus sekarang kan penghasilannya sudah luar biasa nih, Iya. sudah puluhan, 25-an ke atas, 30 jutaan Betul. ya setiap bulan. Alhamdulillah. Nah dari istilahnya penghasilan yang tadinya hanya jutaan, terus sekarang puluhan juta Pak. Kebiasaan apa nih Pak yang berubah? Atau istilahnya secara ekonomi perubahan apa nih yang benar-benar Pak Heru sudah rasakan? Silakan. Ya, bicara tentang tadi ya, pertama saya ingin singgung dulu tentang bagaimana kenapa orang udah puluhan tahun nggak bisa punya investasi. Sebenarnya ini masalah pola sih. Saya berguru waktu itu ketika saya belajar dengan berbagai macam coach, mentor segala macam gitu ya. Saya satu guru juga dengan Pak Arya, yakni Pak Ipo Santosa. Saya juga berguru dengan Pak Ahmad Ghazali, pakar keuangan dan segala macam. Saya berguru kemana-mana gitu ya, saya sharing dari mulai yang gratis sampai dengan yang berbayar puluhan juta. Ternyata polanya cuma satu sebenarnya. Orang kita tuh kebanyakan mayoritas, hampir 90% mayoritas orang Indonesia itu budayanya menyisakan. Hampir 90%. Bukan menyisihkan. Tapi kalau menyisihkan, pasti walaupun saya yakin karena udah ada buktinya ya. Udah ada buktinya ketika orang ini menyisihkan, walaupun dia sekelas cleaning service atau sekelas gajinya mungkin 500.000 per bulan, dia pasti akan punya aset dibandingkan orang yang gajinya puluhan juta, tapi dia budayanya menyisakan, dia nggak akan punya aset. Artinya di depan dulu, ketika kita punya gaji atau penghasilan ya, kita bayar dulu di depan nih. Kita kasih yang namanya, taruhlah kebutuhan pokok ya, itu nggak bisa dihindari, kayak tagihan listrik per bulan, terus makanan buat per bulan, konsumsi buat per bulan, itu kan pokok tuh. Itu udah otomatis udah harus kita sisihkan. Kedua, biasanya kita ngasih ke orang tua atau apa, itu udah wajib. Nah, yang ketiga, biasanya nih orang ini nunggu gaya hidup dulu. Gaya hidupnya, ketika gaya hidupnya sudah selesai, baru disisanya buat investasi. Nah, kalau harusnya investasi dulu. Sisanya ada berapa, itu disesuaikanlah gaya hidup dengan situ. Misalkan setelah investasi, ada duitnya cuma 150.000, ya udah, nggak usah gaya-gayaan untuk makan di restoran keren segala macam, udah makan bakso aja, udah keren gitu kan, berdua sama istri makan bakso gitu kan. Tapi kalau penghasilan sisanya masih ada 10 juta, ya bolehlah ada masa atau apa gitu. Itu untuk masalah investasi sih. Terus kedua, untuk masalah misalkan tadi Cinanya saya berhentinya kapan. Nah, pas bulan ketiga, saya tetap masih menjalankan galon tuh sih. Saya jalan galon. Saya jarang prospek. Maksudnya saya kan online ya. Mau itu diajarkan sama Parya itu online. Saya cuma masang status, di sela-sela saya ngantar galon, lagi santai, nggak ada tarikan galon, saya pasang status. Saya masih ingat banget tuh HP saya Smartfren, karena kan pada saat itu yang masih murah, bukannya disponsori Smartfren ya, saya cuma contoh doang. Dulu pada saat itu HP Android yang paling murah Smartfren. Itu kan udah RAM-nya 512, internalnya cuma 4 giga lagi ada. Gitu ya, saya pakai HP Smartphone, itu beli second, sama online, saya ngantar galon. Online, ngantar galon, gitu aja cerita saya. Kalau ada yang komen, kita arahkan ke BOP. Nah, seiring dengan saya nggak prospek, kok bonus saya naik? Padahal nggak ada yang closing. Lah, kan nggak ada yang closing nih, kok bonus gue jadi naik ya? Naik, bulan keempat naik, bulan kelima naik, bulan keenam naik lah. Saya bilang, kok ini nggak saya prospek aja, nggak ada yang closing aja, jarang yang closing, saya nggak sepenuh hati, kok bisa naik bonus saya, apalagi sepenuh hati. Nah, pada saat itu masih agensi, Ci. Posisi saya masih agensi. Saya setahun, kalau Pak Abdi tadi keren, 9 bulan hasil per... Saya setahun agensi, Ci. Jadi teman-teman kalau ada yang di sini sebulan gold atau 2 bulan prestasinya tim agensi bronze tuh bakalan dahsyat. Saya setahun agensi. Jadi akhirnya 5 bulan itu saya bilang sama bos saya, udahlah, saya mau berhenti jadi tukang ngantar galon, saya pengen fokus ke bisnis saya. Saya bilang, bos cari aja pegawai yang lain ya, mohon maaf, saya mau fokus jalanin bisnis. Ya udah, akhirnya saya fokus jalanin bisnis di rumah sambil sarungan gitu ya,
sambil keluaran udah main aja, main handphone gitu. Lalu perubahan apa yang dirasakan? Wah, luar biasa sih, makanya saya terima kasih banget kalau ada apa namanya, kalau bisa dibilang salah satu persimpangan hidup saya gitu ya, selain saya ketika ayah saya sakit, terus ketika saya asrama di SMA, nah momen persimpangan saya selanjutnya adalah ketika bertemu dengan Pak Arya dan bisnis ini, gitu. Hidup saya berubah. Tadinya saya nggak pernah, kalau kata orang Sunda mah nggak kaotakan gitu sih, nggak kaotakan lah, masuk rekening itu bisa sampai puluhan juta, karena pada saat itu rekening, saya pernah bikin rekening paling masuk tuh paling banter 1.500.000 paling besar, nggak pernah ada duit lebih dari 1.500.000 gitu ya. Tapi pas di saya pernah merasakan bonus, dari mulai bonus bronze, bonus silver 15 juta, bonus gold 31 juta pernah masuk ke rekening saya. Dan alhamdulillah barang-barang impian, nah, salahnya saya cuman saya nyaman. Ya namanya orang susah ya, Cie. Orang susah tiba-tiba dapat duit besar. Nah, akhirnya zona nyaman. Nah, saya di gold kelamaan nih, di gold karena zona nyaman. Karena prospek nggak prospek dapat segitu aja tuh tiap bulan. Segitu, akhirnya barang-barang impian bisa kebeli, alhamdulillah. Dulu nggak pernah mimpi sih gitu kan, apa namanya, bisa beli barang-barang bagus gitu ya. Ini di samping saya nih yang saya lagi pukul nih, ini kasur gitu ya. Dulu kasur saya tuh udah melenyot gitu ya, jelek banget minta ampun. Ini kasur saya beli seharga 15 juta, bonus silver saya waktu itu. Dan rasanya enak banget ternyata kalau kasur mahal. Gitu ya. Saya kirain, biar istri senang, biar anak senang, udahlah kita beli kasur yang nikmat. Coba dari kemarin kalau tidur melenyot sih, gak enak banget nih tidur gitu ya. Tapi pas saya rasain, waduh luar biasa gitu kan. Istri saya aja pertama kali saya beli ini, bahkan spraynya dia bilang, ini spray enak banget ya, lembut banget, karena AC makin dingin, gak enak banget. Ya gimana gak enak, harga spraynya 1 juta. Saya bilang, wah bener kamu yakin buatnya, beneran kata dia. Ya Allah beneran, mahal amat ya beli macam-macam. Gak apa-apa, kali-kali pilih barang mahal. Saya bilang, akhirnya beberapa barang impian sih, ya kan, terus apa namanya, TV beli yang bagus, komputer. Dulu saya pernah ngerakitin, karena saya bisa ngerakit komputer gitu ya, saya bisa punya jasa komputer, saya pernah ngerakit komputer buat orang-orang gitu ya. Kalau ada yang mau beli komputer, saya bisa ngelayanin mau pesanan seperti apa, gaming, mau komputer gaming, komputer desain, atau komputer kerja. Saya pernah ngerakit komputer keren banget sih, keren banget, sampai saya tuh ngiler loh, ya Allah nih orang padahal baru kelas 4 SD tapi komputernya keren banget, kapan ya saya punya komputer kayak gini gitu ya. Orang mimpi pengen banget gitu lah, komputernya speknya tinggi lah gitu lah. Nah akhirnya pas saya bilangin saya rakit komputer impian saya, yang satu CPU-nya aja, CPU belum monitor belum yang lain, baru CPU yang kotak itu. Kalau teman-teman tahu bagian-bagian komputer ada kotak panjang itu, CPU namanya Central Processing Unit, itu CPU-nya aja cuma 28 juta, belum monitor, belum keyboard dan yang lainnya. Itu saya beli barang-barang impian saya bahagiakan orang tua saya nggak pernah seumur naik kereta api, naik pesawat terbang gitu ya, pertama kali melalui saya. Terus juga saya piara anak yatim, ada beberapa anak yatim yang saya sumbang tiap bulan sih. Saya juga harus banyak sedekah ke beberapa panti asuhan sama tempat-tempat yang pos-pos yang diajarkan oleh guru saya untuk disumbangkan. Dan kemarin yang paling haru ketika saya pensiun, bulan Agustus kemarin, saya bisa mempersembahkan sebuah mobil buat beliau. Gitu. Jadi alhamdulillah bisnis ini banyak, kalau bisa dibilang berubah saya yang tadinya, nggak pernah mimpi gitu. Ya mungkin bagi orang udah hal biasa gitu ya, makan-makan enak hal biasa. Tapi bagi saya itu susah banget sih. Saya sempat pada satu sikon saya makan harus pakai garam doang gitu. Nasi panas dimasukin ke plastik yang 1 kilo, plastik polos itu buat bikin air, plastik bakso itu 1 kilo dimasukin nasi panas, ibu saya dimasukin garam di kepel-kepel, akhirnya sama ibu saya disuapin ke anak-anaknya. Saya susah untuk makan aja pada saat, tapi saat ini alhamdulillah ibu saya mau makan enak, silakan di tukang saya datang, atau kalau lagi corona gini saya kirim via Gojek. Alhamdulillah sih banyak impian yang udah tercapai, alhamdulillah banget, bersyukur banget.